Video kali ini gue bakal nyeritain sebuah alur cerita film yang berjudul My Despicable Father-in-Law, dan film ini rilis tahun 2022. Nah, bagaimanakah ceritanya? Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik nah jika sudah, jajar yang rapi, duduk yang manis, siapkan teh botol sosro, rokok surya, jamu kuat, dan teh movie puter. Intro nih. Di awal film, kalian bakal diperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Kita sebut aja namanya Shoko. Dan ia baru saja menikah, maksudnya nikah muda gitu ya. Setelah itu terlihat suaminya yang ingin pergi bekerja. Dan tak lama kemudian datanglah seorang kakek-kakek yang sedang bangun tidur. Tak lain lagi, ia adalah ayah mertua dari Shoko. Dan kita sebut aja namanya kakek legend gitu ya, biar gampang. Dan ketika si kakek legend sedang mengobrol dengan anaknya, Shoko ini sudah kayak punya firasat buruk yo. Kayak insting seorang betina yang sedang terancam. Singkat cerita, suaminya sudah berangkat bekerja dan si ibu mertuanya ini entah pergi kemana. Alhasil tempat tersebut tinggal si kakek legend dan Shoko. Dirasa sudah sepi tempat tersebut, lalu si kakek legend mendekati Shoko untuk melancarkan aksinya. Dan benar saja, tangan kakek legend langsung gentayangan di bumper belakang milik Shoko. Dan Shoko pun tidak bisa melawan mertuanya tersebut. Singkat cerita, terlihatlah si Shoko yang sedang beres-beres rumah sambil belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan ketika si Shoko sedang beres-beres, ternyata dia sudah dipantau oleh kakek legend dari belakang sambil memandangi bumper belakang milik Shoko. Lalu si kakek legend ini malah maju yo, biar lebih dekat gitu lihatnya ya, biar nggak ngeblur. Dikarenakan Shoko ini sudah sadar yo, kalau ada kakek legend di belakangnya, lalu ia pun buru-buru untuk berdiri menegakkan badannya. Wah, emang bener-bener nih kakek legend meresahkan. Lalu si kakek legend pun mendekat dan menyentuh bumper belakang milik Shoko lagi, dan lalu pergi dari tempat itu. Dan Shoko pun hanya bisa terdiam, tidak bisa melawan atau marah ya kepada kakek legend. Scene berganti di mana hari sudah malam dan terlihat Shoko sedang mengobrol dengan suaminya. Dan mereka membahas tentang apa yang terjadi hari ini di rumah. Dan Shoko pun tidak menceritakan semuanya kepada suaminya. Dan mereka juga membahas tentang pemanggilan keturunan, alias membuat seorang anak. Dan mereka pun melakukan penggenjotan. Dan ketika melakukan penggenjotan, suaminya ini
keluar cepet ya, nggak tahan lama gitu, cepet loyo. Jadi si Suko ini agak kecewa ya dengan suaminya. Dan ternyata ketika mereka mantap-mantap itu diintip oleh kakek legend. Dan Suko pun menyadari hal tersebut. Singkat cerita, hari pun sudah pagi dan terlihat Suko sedang cipika-cipiki dengan ibu mertuanya. Lalu tiba-tiba datanglah kakek legend yang sudah tidak membawa busana. Dan ia juga memamerkan belalai gajah miliknya di depan Shoko. Sampai melotot gitu loh. Lalu kakek legend pun dimarahi oleh istrinya. Singkat cerita, Shoko pun sedang mandi. Dan si kakek legend siap-siap untuk mengintip di balik pintu. Dan ketika Shoko menyadari hal tersebut, lalu kakek legend pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, hari pun sudah berganti dan terlihat Shoko ini sedang membersihkan rumah bersama ibu mertuanya. Dan ada juga kakek legend yang selalu memandangi body Shoko dari atas sampai bawah. Lalu mertuanya Shoko ini berpamitan kepada Shoko bahwa ia ingin pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan yang sudah menipis. Dan ketika mertua Shoko sudah pergi, si kakek legend lalu melakukan aksinya lagi. Lalu kakek legend pun mendekati Shoko dan tangannya langsung gentayangan kemana-mana. Dan Shoko ini langsung dipaksa untuk melakukan bercocok tanam. Dan Shoko pun tidak bisa melawan ataupun marah kepada kakek legend. Singkat cerita, mereka bertiga sedang berkumpul dan sambil minum teh. Dan suasana pun jadi canggung karena kejadian yang kemarin. Suaminya pun penasaran dan lalu bertanya kepada Shoko. Tapi Shoko menjawab bahwa tidak ada apa-apa di rumah tersebut. Setelah itu, Shoko pun duduk di atas kasur dan sambil memikirkan semua yang terjadi pada dirinya. Dan tak lama kemudian suaminya pun datang dan sudah selesai mandi. Dan berniat mengajak Shoko untuk melakukan mantap-mantap. Dan ketika suaminya menyentuhnya, tiba-tiba secara refleks tangannya pun disingkirkan dari bahunya. Karena ia teringat kejadian penggenjotan dengan kakek legend. Dan ia pun lalu beralasan kepada suaminya dan memutuskan untuk pergi tidur saja. Waduh, kasihan banget ya suaminya, nggak dapet jatah. Di keesokan harinya, Shoko pun melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Tak lama kemudian datanglah kakek legend dan menghampiri Shoko. Kakek legend pun membahas tentang hubungan ranjang Shoko dengan suaminya. Karena kakek legend tahu bahwa Shoko tidak pernah puas dengan penservisan suaminya. Kakek legend pun menawarkan sebuah negosiasi penggenjotan dengan Shoko. Lalu Shoko pun mau dengan tawaran kakek legend. Karena ia juga kurang ya dengan perservisan suaminya.
Dan kini, Zuko pun tidak perlu dipaksa-paksa lagi ya sama kakek legend untuk membuka bikang anget miliknya. Mereka pun melakukan bercocok tanam. Scene pun berganti di mana si Zuko ini sudah selesai mantap-mantap dengan suaminya. Tapi ia terlihat sangat kecewa ya dengan suaminya karena tidak pernah bisa kuat lama gitu. Karena ia masih sakti, lalu ia pun mendatangi kakek legend. Dan ketika sampai tanpa babi bu, mereka pun melakukan penggenjotan. Singkat cerita, suaminya Zuko ini mengabarkan ke semuanya ya bahwa Zuko ini sudah hamil. Padahal hamil sama kakek legend ya. Dan film pun berakhir. Nah oke geng, mungkin segitu aja cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.